Om Swastiastu, tapi selamat mengatasam sujud kerenam lempang. Perkenalkan, nama saya Hengki, NIM 210021 kelas A semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan sarana-sarana dalam persembahyangan basarah beserta maknanya. Masuk yang pertama itu 1. Menggaruh sangku tambak raja, sebuah doa atau mantra untuk menyerahkan persembahan sangku tambak raja kepada Raning Hatala Langit serta meminta berkat darinya dengan menyebutkan nama-nama persembahan yang semua termasuk di dalam sangku tambak raja atau kita sebut dengan sarana dalam basarah. Nah, di sini ada sebuah kidung kendayu menyarah sangku tambak raja yang sering digunakan di dalam basarah. Ini wajib sekali. Kendayu menyarah sangku tambak raja adalah sebuah kidung yang menembangkan tentang maksud dan tujuan persembahyangan penyerahan sangku beserta dengan isinya kepada Raning Hatala Langit. Nah, baik kawan-kawan semuanya, saudara-saudara, saya akan lanjut kendayu mantang kayu erang. Kendayu mantang kayu erang dalam sebuah kidung yang berisikan tentang perjalanan bernama Tingang mendulang bulau untung tahseng panjang, atau dalam bisa disebut memohon rezeki dan umur panjang, yang dilaksanakan oleh Raja Telu Hakanduang, yaitu Raja Tunggal Garing Sangumang, Mantir Mamaluhing Bungai, dan Lianga Rawing Tampun Telun yang telah mendapat anugerah dari Raning Hatala, sehingga Raja Telu Hakanduang memiliki sakti yang dapat memberikan rezeki umur panjang sehat sejahtera kepada semua makhluk. Kendayu ini digunakan dalam persembahyangan basarah umum dan tidak untuk basarah keluarga. Kendayu ini hanya untuk umum. Jika ada saudara sekalian basarah keluarga, bisa digantikan dengan kendayu yang lain. Kendayu prawe. Kendayu prawe yaitu kendayu yang di dalamnya adalah kidung yang berisikan sabda dari Raning Hatala Langit yang berbentuk nasihat-nasihat yang dapat menguatkan iman umat Hindu keharingan. Yang kelima, kendayu membuhur hambaruan. Kendayu membuhur beas hambaruan dinyanyikan untuk mengiringi petugas membagikan behas hambaruan kepada semua peserta basarah, mengoles telur ayam dan meneteskan undus minyak kelapa, serta memercikan air tampung tawar. Bersama dengan itu pula, peserta basarah menerima anugerah dari Raning Hatala Langit yang telah dimohonkan dalam pelaksanaan basarah. Nah, berikutnya sangku. Nah, di sini kita masuk ke sarana basarah. Yang pertama sangku. Sangku biasa digunakan pada upacara keagamaan, lebih-lebih pada saat sembahyang basarah. Dalam bahasa Sangiang disebut dengan nama sangku tambak raja Samparanggun dalam Kangatil Bawak Lamiang. Dengan istilah atau nama tersebut berarti sangku itu telah dilengkapi dengan alat-alat upacara basarah. Yang terakhir, nama-nama dan penjelasan sarana di dalam sangku tambak raja. Nah, yang pertama itu beras. Beras dalam bahasa Sengiang, beras yaitu behas disebut dengan nama behas menyangen tingang. Pemakaian behas berdasarkan mitologi agama keharingan bahwa pada masa penciptaan alam semesta Raning Hatala Langit menciptakan beras untuk menjaga kelangsungan kehidupan Raja Bunu yang menjadi asal mula umat manusia di dunia ini dan kelangsungan hubungan dengan Raning Hatala Langit. Yang kedua, bulu ekor tingang. Bulu ekor tingang dalam bahasa Sengiang, bulu ekor tingang disebut dengan dandang tingang, yang menurut mitologi agama Hindu keharingan bahwa burung tingang adalah salah satu yang merupakan penciptaan Raning Hatala Langit melalui perubahan wujud luhing pantung tingang yang terlepas dan
terlepas dan kejadian dengan keberadaan nyalung kaharingan belum, yaitu air suci kehidupan atau tirta merta pada saat Raja Bunu menerimanya dari Ranying Hatala Langit, yang kemudian berubah wujud menjadi seekor burung tingang, yang disebut dalam bahasa Sengiang Tingang Rangga Bapantung Nyaho. Nah, yang ketiga yaitu Sipa atau Giling Pinang dan Rukun Terahan. Sipa yang disebut dalam bahasa Sengiang yaitu Giling Pinang yang terdiri dari daun sirih, kapur, buah pinang dan tembakau, yang cara membuatnya yaitu daun sirih dioles dengan kapur, kemudian dilipat sehingga membentuk kerucut sebesar ibu jari tangan, kemudian diisi dengan belahan buah pinang dan tembakau. Nah, rukun terahan. Rukun yang tersebut dalam bahasa Sengiang, rukun terahan, yaitu rokok yang terbuat dari daun nipah yang disebut rokok pusuk, dan ini dapat diganti dengan rokok biasa. Selanjutnya, duit singgah hambaruan. Duit singgah hambaruan dalam bahasa Sengiang disebut bulau pungkal raja, yaitu mata uang yang digunakan sebagai alat tukar yang sah. Uang yang digunakan hendaknya mata uang perak, akan tetapi lebih baik pula jika singgah sangku itu memakai emas, dan yang dimaksudkan dengan duit singgah sangku bulau pungkal raja yaitu uang atau logam yang akan memancarkan sinar terang secara rohani. Rohaniah. Beas Hambaruan. Nah, beas Hambaruan adalah beras yang dipilih dari beras biasa yang bersih tanpa ada retak, celah, bening dan tidak sedikit pun cacat, dengan jumlah 7 butir atau 7 biji beras, dan beras yang sudah dipilih tersebut dibungkus memakai kain putih atau kain yang berwarna-warni selain warna hitam, dan inilah yang disebut beas hambaruan, dan ditempatkan di dalam dan di tengah-tengah sangku tambak raja. Yang berikutnya itu undus tandak. Undus tandak adalah bahasa Sengiang disebut minyak bangkang haselan tingang uring katilambung nyahu, yaitu minyak kelapa yang terbaik atau disebut undus tandak dibuat dari buah kelapa biasa, dan dalam agama Hindu Kaharingan memiliki mitologi tersendiri yang disebut bahwa buah kelapa adalah penjelmaan dan penyatuan dari kepala Mangku Amat Sangen dan Nyai Jaya Sangiang. Maka oleh karena itu buah kelapa dalam bahasa Sengiang buah katilambung nyahu. Nah, yang ketujuh tampung tawar. Tampung tawar yaitu terbuat dari daun kelapa muda yang dianyam sedemikian rupa yang digunakan untuk memercikkan air suci, air yang disucikan pada upacara agama Hindu Kaharingan, dan air yang disucikan itu sebagai simbol nyalung kaharingan air suci kehidupan, yang pada akhir upacara basarah bersama dengan pelaksanaan membuhur beas hambaruan juga dipercikan kepada semua peserta upacara basarah. Parapen. Ini prapen atau garumanyan. Kata prapen berarti perapian, yang berasal dari kata api. Keberadaan api dalam upacara agama Hindu Kaharingan dapat diwujudkan dalam bentuk lampu, api dalam bentuk bara api yang ditaruh pada suatu tempat tertentu, dan kegunaan prapen pada upacara-upacara keagamaan adalah sebagai tempat
bakar garu manyan yang merupakan sarana untuk mengiringi pengucapan mantra. Tenteluh manuk. Tenteluh manuk itu telur manuk atau telur ayam kalau bahasa Indonesianya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan tenteluh manuk. Tenteluh manuk dalam bahasa Sengiang disebut tenteluh manuk darung tingang, yang digunakan pada upacara keagamaan Hindu Karingan, dan caranya dipilih telur ayam kampung yang baik. Pada upacara basarah, telur diletakkan berdampingan dengan dandang tingang, yaitu di tengah-tengah sangku tambak raja. Setelah berakhir upacara basarah, telur tersebut diambil cairannya dan dioleskan pada kedua tulang selangka serta dioles pula pada dahi dan diterima oleh seluruh peserta upacara basarah. Yang terakhir, kambang. Kambang. Kambang dalam bahasa Indonesianya adalah bunga. Kambang dalam setiap persembahyangan basarah atau upacara ritual lainnya, kambang atau bunga juga selalu digunakan pada upacara basarah. Kambang atau bunga selalu ditempatkan di atas sangku tambak raja. Laksana bunga yang harum dan baik juga akan menerima anugerah yang baik dari Ranjing Hatala Langit, dan pada akhir upacara basarah, bunga tersebut dicampurkan ke dalam air tampung tawar dan dipercikan kepada seluruh peserta upacara basarah. Jadi sampai sekian penjelasan pembelajaran dari saya tentang basarah dan sarana upacara basarah. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video saya ini. Mungkin kalau ada kekurangan, kita sama belajar akan kita cari materi ke lebih orang tua. Semoga agama Hindu Karingan ke depannya semakin maju dan berkembang. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahe.